Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita, para orang tua kita, siswa muslim, seluruh jajaran pengurus taklim, pengurus musyawarah Waalaikumsalam. Kalau kita lainnya, mohon maaf saya tidak terkata banyak. Sudah mulai rasa hormat dan taklim saya. Selain para guru, para orang tua kita selalu sehat walafiat, yang memiliki keadilan, istiqomah di jalan Allah dan husnul khatimah, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih sehat, masih panjang umur, masih digerakkan hati kita untuk bisa menjalankan taat di awal hari ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, hari ini kita awal dengan kebaikan, berawal dengan kebaikan, insya Allah berakhir juga di dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan dan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, seluruh penduduknya termasuk kita di dalamnya, insya Allah istiqomah hingga akhir di ajaran-ajarannya, dengan jalan tentunya menjaga warisannya, menyiapkan waktu untuk mau membaca, mau mengkaji, dan ingin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan jalan itu mudah-mudahan diakui sebagai umatnya, dibangkitkan oleh Allah dengan syafaatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita sudah sampai di surah Al-Insyirah atau surah Al-Nashrah atau surah Asy-Syarh. Al-Nashrah yang sering kita kenal. Surah Al-Nashrah ini surat yang ke-12 yang diterima Nabi. Dari segi turunnya dia terdiri dari 8 ayat. Nama Asy-Syarh atau Insyirah atau Al-Nashrah memang terambil dari ayat yang pertama. Tema surat ini adalah penenangan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nama syarah insyirah itu terambil dari kata syaraha, penambahan nun, jadi insyirah, jadi nasrah itu artinya penenangan, kelapangan dada yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelapangan dari terima sehingga mendatangkan ketenangan Nabi dalam menjalankan amanah dakwah, sehingga dari waktu ke waktu dengan berbagai macam halang dan rintangan Nabi menghadapinya dengan rasa penuh kesabaran, optimisme, ketenangan, sehingga ujungnya adalah keberhasilan, kebahagiaan yang diperoleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari sama-sama kita baca surah Al-Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sodrok. Ya, kaf itu termasuk hurufnya, cuma kalau pas dia sukun mati ada hamas ya istilahnya, ada udara keluar. Rok, at sama dengan tak. Laka sodrok, udah ya, dan rok, kemudian ini nasroh, hak itu kita bedain antara hak ya, hak kecil dengan hak besar. Dan nasroh, tapi nasroh, Adam nasroh laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Konsisten dalam ain, huruf a terkesengal ya. Do'na an, nah itu ain juga. Wada'na an ya. Kita tahan nun ketemu kaf ikhfa ya. Wada'na anka wizrak. Kalau kita nggak konsisten antara ain dengan hamzah di ayatnya ini bisa ketukar-tukar tuh. Yang sebelumnya anka wizrak, ini anqadha. Yang ini hamzah ya. Anqadha, bukan atau yang sebelumnya bukan angka. Harus dibedakan antara ain dan surah ain surah. Do sama do, ini juga tipis-tipis, tapi sebenarnya do itu huruf paling berat. Orang Arab sendiri ngomongnya, apalagi kita bukan orang Arab ya. Intinya kita bedain antara do dan do. Do itu beda makronya, cuma ini monyongin aja. Yang lagi ada do, dan do sama huruf do. Kalau do agak berat, do dikasih penekanan, bukan do, angkodo bukan, tapi angkodo do. Izin ya. Kalau udah sepuh, ini mohon maaf, ya sebisanya, sedapatnya, ya tertok kayak gini, pastinya ya. Yuto, ya, minimal kita bisa bedain antara do, bukan jo ya. Do itu kan sebenarnya jo, no. Seperti disebut waktu johor, salat johor. Itu bukan jo ya, do luhur. Gitu, kalau di Indonesia di sholat jo. Bawa-bawa nih ayat ini, angkodo johro, bukan johro, siapa? Dohro, do. Alladzi kalau ini sendiri nggak usah beban Pak, kalau baca sendiri nih jadi pertama terpulannya gitu. Jangan kalau sendiri mah tancap gaskan aja gitu. Jalan nyalain kan. Kalau sendiri mau target sejam, dua jam terserah. Karena sendiri tuh kadang-kadang ada masalah. Kalau kita latih begini, ya ada yang benerin, ya kita ikutin. Tapi jangan jadi beban untuk kemudian
malas baca Quran, bukan baca Quran. Soalnya dalam keadaan kita tergopoh-gopoh itu susah itu di makro baca Quran, Allah akan kasih dua pahala. Satu pahala dia semangat baca Quran itu. Yang keduanya tadi ya ngepasin makronya, ngepasin takdirnya. Yang mendapatkan upayanya itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak Zikrok ya. Itu kamnya berbalik, bukan berbalik, ampos ya, bahasa Jepangnya ampos. Zikrok fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Fansab. Ditahan karena apa? Ya sudah. Terus farok dan olgin itu kan bukan kolkola, olgin juga bukan hamas ya, juruk algin di sini. Ini nggak bisa dibalikin. Farok, farok, nggak farok bukan, ya. Tapi farok kafan sob bersih ya. Farok kafan sob. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Kalau ra itu dalam badan sukun ya, sebelumnya fathah atau dhamma, huruf sebelumnya fathah atau dhamma itu dibacanya tebal, tafhim. Jadi kalau sebelumnya kasroh dibaca tipis, tarkib. Nebelin roh, nipisin roh hingga ngatur mulut ya. Kalau tebal semuanya font agak naik angkat font, bukan posisi lidahnya ya, juga font nggak font gitu, tapi font kalau ditipis dia buat sebelum kasroh mir ya, mir bedain tartib sama tartib, bedain kalau tebal sama di sini. Nah, sini beli ya, nanti dulunya berbaris. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alam, alam nasrah, bukankah alam, bukankah nasrah, kami telah melapangkan telaga untukmu wahai Muhammad. Sadrok, sadr apa? Dada. Nasrah itu tadi ininya dasarnya syarha, yang artinya memperluas, melapangkan. Kemudian ada domir nun, nahnu, pertama jamak ya, kami kalau kita terjemahkan, kami itu Allah. Disampaikan kalau Allah menyebut dirinya kami, berarti ada pihak lain yang terlibat selain Allah,
proses penciptaan manusia atau Allah karena kami menciptakan manusia. Ada pihak lain yang terlibat dalam proses penciptaan manusia. Yang lain orang tua kita, bapak, ibu, bidan, selain memang Allah hakikat. Jadi alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan neraka untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara materi maupun imateri. Jadi menafsirkan lapangan dada Nabi kita Muhammad sehingga menunjukkan ketenangan. Prosesnya ada yang secara materi dan imateri. Secara fisik memang ada riwayat pembelahan dada Nabi. Dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat saat dia kecil, waktu itu saat dirawat oleh atau disusui oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah, dan juga saat Isra dan menjelang Isra'kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menafsirkan lapangan dada Nabi kita itu dalam artian dibelah. Nah, ada yang dalam artian materi, Nabi diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebuah riwayat saat turun surat ini, Nabi itu benar-benar tenang, nggak lagi gelisah. Berbeda dengan surat sebelumnya, surat At-Duha. Nanti kita bahas dari segi pusat At-Duha dulu ya, baru Al-Nasr. Itu sebelum surat At-Duha turun, Nabi itu gelisah gitu. Malah terkesan dia kayak ditinggal sama Allah. Karena dia mengatakan setelah turun 10 surat sebelum Al-Duha itu lama wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan sampai 40 hari lebih. Sehingga di surah Al-Duha Allah nyatakan ma'awad ga'angkarok buka wama qala. Allah itu enggak pernah akan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Jadi setelah mendapatkan kenikmatan Nabi kenal dialog dengan Allah melalui ayat-ayat wahyu-wahyu yang turun kepadanya, itu nuansa ketenangan ya Allah alam yang gak dibayangkan. Kita makhluk ya, kenal dekat dengan sang penciptanya, sang pencipta kita, yang memang kita yakini dia roh dalam pengertian tadi yang pernah disampaikan. Roh adalah dia yang menciptakan, roh dia yang memelihara, roh dia yang mendidik. Mulai dari kita bukan apa-apa menjadi sekarang seperti ini. Ini luar biasa, bisa kenal dekat dengannya. Itu kita aja ketika lagi datang kesedihan, lagi datang kedukaan, lagi datang kesulitan, tiba-tiba ada yang datang kepada kita yang menenangkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu nuansa batin kita luar biasa ya Pak. Terlebih langsung berucap secara spontan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah. Nuansa itu pasti dirasakan lebih ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti beliau menjalani hidup itu dengan santai seperti seorang anak. Ya santainya seperti seorang anak yang masih kecil yang selalu berada dalam gendongan orang tuanya. Enggak. Nabi tetap menjalani proses hidup Pak. Kalau memang dia ada sesuatu yang bikin dia duka, dia berduka.
harus membuat dia payah untuk mencapai sesuatu tujuan. Dia juga mengeluarkan keringat, dia juga capek, dia juga lelah. Kalau memang ada sesuatu yang membuat dia marah, dia juga marah. Karena dia mengatakan bahwa dia itu manusia biasa. Tapi bedanya dia istimewa karena tadi pengenalan dia pada Allah lebih dari manusia biasa seperti kita. Apalagi dengan pernyataan kanugerah yang Allah berikan di surah ini, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu sehingga datang ketenangan, datang ketentraman di dalam jalani misi dakwah. Nabi itu bebannya berat menjalani misi dakwah, sehingga ketika surah Ad-Duha lama sebelum turun ini gak ada wahyu, gelisah dia. Kemudian Allah nyatakan mawadda'a rabbuka wa ma qala. Dan saat turun alam nasrah ini, ketenangan itu udah ada di jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebuah anugerah. Jadi insyirah ini atau penenangan, kelapangan yang diterima Nabi dipahami oleh Profesor Quraisyah ini adalah kemampuan untuk menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan, serta kesanggupan menanggung bahkan memaafkan kesalahan dan gangguan-gangguan orang lain. Jadi kalau tersebut di surah salah satu ayat itu, ciri orang mutakin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas, itu sudah ada di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paripurna, yang sangat sempurna. Orang yang pemaaf belum tentu bisa nggak marah, tapi itu ada di diri Nabi kita Muhammad SAW. Al-Ghafir al-Ghaib, mampu menahan emosi, wal-afina 'anil nas, mampu memberikan maaf pada orang yang suka mengganggunya, mencacinya, menghinanya. Luar biasa. Dan itu bisa ditularkan kepada sahabat, keluarga, komunitas Nabi kita, umat saat itu. Terbukti saat Fathu Makkah tidak terjadi pertumpahan darah. Luar biasa. Ini kemampuan ini dengan Allah pada kita. Kemudian itu kemampuan menularkan. Ini penting itu ya Pak. Dalam sebuah masyarakat ada leadingnya, ada leader yang mampu menularkan kebaikan yang sedahsyat itu. Fathu Makkah membuktikan itu Pak. Ketenangan Nabi kita dan para umat untuk masuk ke kota Mekah terkoordinir satu garis komando, tidak ada emosi, tidak ada pertumpahan darah. Padahal hampir 10 tahun di awal-awal dakwah, bahkan sampai di Madinah pun cobaan, cercaan, hinaan, gangguan fisik dan semuanya. Ekonomi sosial dirasakan oleh Nabi kita dan umat saat itu, tapi nggak menyisakan dendam sedikit pun saat Fathu Makkah. Itulah sakinah yang Allah berikan, karena sebab Allah beri kelapangan kepada kita Muhammad dan umat saat itu. Nabi mendapatkan kelapangan itu nggak minta, tapi memang sebagaimana ayat ini Allah yang memberikan kelapangan. Berbeda dengan Nabi Musa dengan kata yang sama, ya saroha. Kalau Nabi Musa minta kelapangan,
saat dia mendapatkan amanah dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa itu berdoa, diabadikan dalam surat Toha ayat 25-27. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beda, Nabi Musa meminta. Di sini kelihatan ya, kualitas, ya, kapasitas Nabi kita Muhammad SAW. Beda hasil yang diminta sama yang benar-benar dikasih. Orang yang dikasih itu kapasitasnya pasti berbeda. Itu apa namanya, kelapangan dada ya, dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seperti itulah Pak, Nabi kita dari kepada Musa. Di antara kita pun ya, kelapangan itu berbeda-beda, nuansanya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda kelapangan. Karena Allah juga merumuskan dalam firman surah Al-An'am, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, yashrah, Allah akan lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk bisa menerima Islam, untuk bisa pasrah, untuk bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung kita masing-masing ya, kapasitas kita masing-masing ya. Padahal mungkin cobaannya sama ya. Ditinggal istri, ditinggal suami, ditinggal anak, tapi kapasitas kelapangan, kapasitas dirinya, sehingga ketenangan yang dirasakan beda-beda ya. Ada bergaul-gaul, nangis, sedih berhari-hari, ada yang langsung hilang sedihnya dan seterusnya. Semua itu sesuai kapasitas kita, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam nasrah lana sadrak. Wa wada'na anka wizra. Wa wada'na, dan kami telah menanggalkan darimu, angka darimu, wizra. Wizra itu beban. Alladzi anqadha dhahra. Alladzi yang anqadha, memberatkan dhahra, punggungmu. Jadi samping kemudahan, kelapangan yang diterima oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh ini Allah sampaikan bahwa kami juga telah menanggalkan darimu, hai Muhammad, yang selama ini engkau pikul, yang selama ini kau rasakan sangat memberatkan punggungmu. Di hidup ini kan memang kita hadir ke dunia ini pasti bawa beban ya. Hidup di dunia memang berat. Waktu kecil kita berat berusaha untuk bisa berjalan, bisa berlari, belajar, membaca, menulis, itu beban. Masuk ke remaja mikirin pekerjaan, udah kerja berat mikirin pekerjaan. Dan kawin, udah kawin, bini berat mikirin nafkahin bini. Punya anak terus berat mikirin kepalain anak. Itu kawinin ya. Terus ngawinin udah selesai ya, juga sih belum ya, harusnya cucu. Itu berat banget kehidupan ya. Kalau mau nggak berat, selesai apa?
dead. Yang itu di dunia ya. Gimana kita pikirin? Yang mana kita pernah membahas tentang yang nama manusia itu dinamis, yang manusia itu punya jiwa saing, sehingga selalu semangat, ya, punya optimis, ya, semangat dalam menjalani hidup, karena memang sejak awal proses kejadian kita itu penuh dengan persaingan. Jadi di antara saat ketemu sel sperma dengan sel telur, salah satunya itu kita yang menang menuju sel telur. Kan ribuan sel itu menuju sel telur saat sperma. Sejak awal kita udah punya jiwa semangat bersaing, karena emang berat untuk mencapai sel telur. Hingga lahirlah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup di dunia ini. Di antara saudara-saudara kita yang gak punya kesempatan tuh saat menuju sel telur itu. Berarti kan ada apa nih? Ngapain kita sampai bisa dihadirkan di muka bumi ini? Mikir ke situ aja udah jadi apa? Beban. Al-Wisr. Bagi Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya. Itu beban yang sangat-sangat luar biasa. Terlebih-lebih dalam proses pendewasaan, pematangan jiwa dan fisik Nabi besar kita Muhammad itu diterpa dengan berbagai macam cobaan hidup. Sejak kecil sudah yatim, piatu, pemeliharaan, beralih kakek, paman, dia harus hidup mandiri, kerja, istilahnya kehidupan sendiri dengan pamannya, belajar berdagang dan seterusnya. Di proses itu harus dijalani sehingga menimbulkan memunculkan sosok ya, figur seorang yang tangguh, ya, kekar, prinsip kuat, sehingga benar-benar memang pantas layak untuk dia dipilih mengambil beban menjadi Rasul. Ya Allah nyatakan bahwa Allah di surah sebelumnya, di surah Al-Duha sebelumnya itu Nabi sudah disampaikan, kamu dulu yatim, tapi Allah berikan pemeliharaan. Dulu tuh kamu susah, tapi Allah berikan kebahagiaan. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'abna. Anugerah Allah mengingatkan kepada kita seperti itu, sehingga dia tegar kembali, dia lapang dadanya, muncul ketenangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan cobaan dan kesulitan. Kalau saya sering membayangkan ini Pak Nabi kita melalui tadi dialog-dialog beliau dengan Allah saat terima wahyu, kayaknya emang ya itu jalannya emang seperti itu. Kehidupan Allah sudah tetapkan buat masing-masing kita. Karena ada rahasia di surah Al-Hadid supaya bisa kita tuh hidup senang, selalu bahagia. Allah ngasih tahu rahasianya di surah Al-Hadid. Allah mengatakan ini rahasianya. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ini sebenarnya rahasia, tapi Allah sampaikan kepada kita bahwa setiap apa yang menimpa kita, senang atau susah, bahagia atau sedih, juga atau suka, terhadap lingkungan kita, bahkan terhadap diri kita, mungkin penyakit, mungkin kehilangan, selebihnya kebahagiaan, itu udah kecatat di Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan oleh Allah. Ini Allah kasih rahasia itu Pak.
Semua yang kita jalani sudah dicatat oleh Allah min qabli an nabra'a, sebelum terwujud itu apa yang ada di hadapan manusia dan telah dikerjakan oleh manusia. Udah tercatat. Tapi buat pegangan ke dalam, bukan berarti kita menjadi orang yang apa? Orang yang menerima bahasa itu, yang begini adanya. Tidak, bukan. Ini rahasia buat kita punya stabilizer buat batin kita, stabilin batin kita. Karena di ayat berikutnya Allah katakan, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Ini stabilitas batin supaya tidak putus asa ketika tidak memperoleh apa yang kita harapkan, dan tidak berlebihan dalam kebahagiaan ketika dapatin apa yang kita inginkan. Jadi itu maknanya santai aja bahasanya. Itu rahasia yang Allah berikan di surah Al-Hadid, keyakinan bahwa apa yang terjadi sudah di. Kalau kita paham, benar juga ya Pak. Kita nggak pernah lagi minta pendamping atau istri kita itu saat sejuk itu kita pengen dia. Saat pacaran itu orang dia gitu. Jadi kan menjadi apa? Dia agak doanya sih maksa ya. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya seperti, kalau enggak tolong dicek lagi kali ada kesalahan, maksa doanya. Tapi kita nggak lagi yakin yang bakal dapat, kita gak kepikiran sebelum bakal kita dapat istri kita dia. Kemudian yang lahir anak-anak kita dia. Apa laki atau perempuan nggak pernah. Bahkan rumah yang kita punya tinggal sekarang di sini lagi minta kebayang dulunya. Saya tinggal di Cipayu sekarang nggak kebayang. Punya kendaraan kayak begini Bogono nggak kepikiran dulu. Tapi kita tahu ujung ada. Dari situ apa yang dinyatakan Allah tadi, ila fi kitabin min qabli an nabra'a, udah dicatat soalnya. Dari soalnya begitu, insya Allah bisa mendatangkan ketenangan, stabilitas batin kita ada. Termasuk apa yang disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa wada'na anka wizrak alladhi ini beban yang dipikul oleh Nabi kita luar biasa. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Jangankan kita, Nabi saja akan mengatakan saat berita, saat cobaan begitu dahsyat menimpa dalam menyampaikan dakwah, Nabi mengatakan dan berikutnya, mata nasrullah, mata nasrullah. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masahum ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga sementara cobaan yang diterima oleh orang-orang sebelum kalian itu lebih berat, yang belum pernah kalian rasakan? Ditimpa kemalangan, ditimpa kesedihan, ditimpa jadi boikot dan lain sebagainya. Sehingga Nabi dan pengikutnya mengatakan, kata Rasulullah, kapan nih datang pertolongan Allah? Sampai ngomong itu, mata nasrullah. Saking beratnya. Kalau bahasa kita mah, ya, ini sakit kagak waras-waras kalian. Kapan sembuhnya? Hidup susah amat ya. Kapan senangnya? Ketika ngomong kapan senangnya lagi apa? Nganggur ya, keluh kesah, setengah putus asa, hampir putus asa. Jadi dikatakan, mata Rasulullah, kapan ini ya Allah? Itu yang akan kita Nabi aja diabadikan dalam Al-Quran seperti itu, mata Rasulullah. Tapi langsung turun Allah mengingatkan, ala
inna nasrullahi qarib. Sabar, tenang, pertolongan Allah sudah dekat. Dekat dalam artian rumus dunia tetap berlaku, upaya, doa, kesabaran, ikhtiar akan membuahkan hasil, akan membuahkan keberhasilan, akan membuahkan kesenangan. Saat senang itulah kebahagiaan datang, ketenangan datang. Ala inna nasrullahi. Yang sakit bertahun-tahun sabar, jalani. Sakit mudah-mudahan jadi penghapus dosa, ya. Dosa kita diampuni. Walaupun harus mati karena penyakit itu, mudah-mudahan kita lagi bersih dari dosa, sehingga kesulitan di dunia terbayar dengan pengampunan Allah, sehingga bisa masuk surga. Orang Islam sudah jauh dari dosa seperti itu. Susah bertahun-tahun, kapan senangnya, terus berusaha, sabar. Orang-orang pasti akan merasakan masanya, ada masa suksesnya. Saat sukses datang pasti ada kebahagiaan, pasti ada ketenangan. Kalau udah senang, udah bahagia, jangan lupa saat susah berinfak, sedekah. Karenanya di ayat berikutnya, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutanmu. Nabi kita Muhammad SAW dengan segala upayanya, ya, sabarannya, kedekatannya dengan Allah, sampai menjadikan dia tokoh, ya, yang selalu dikenang sepanjang masa, bahkan hingga 1400 tahun sekarang namanya masih disebut-sebut. Nah, ini kunci di surah Al-Insyirah ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa sampai Allah mengulang ayat ini? Tadi kelapangan dada, ikatan derajat, beban yang berat terasa ringan. Ini rumus yang kemudian Allah berikan, khususnya buat kita, ya, bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Pengulangan ini sebagai pertama pemantapan jiwa kepada kita Muhammad dan dunia pada kita semua. Tenang, sabar. Habis kesulitan pasti akan datang kemudahan. Habis tanjakan pasti turunan. Makanya ada yang ngajarin kalau lagi tanjakan seharusnya kita senang, karena habis tanjakan pasti turun. Kalau lagi turun seharusnya sedih, was-was, mawas diri, karena habis turunan pasti tanjakan. Nah, ini oleh pebisnis, pedagang diterapin, Pak, sehingga orang dagang itu hidupnya tenang aja, teman. Lagi rame itu pikir was-wasnya, jangan bisa sepi ini. Tapi ketika sepi dia malah senang juga. Ya, mudah-mudahan habis sepi pasti rame. Itu mudah-mudahan ayat ini juga makin nambah pemantapan. Diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kedua, ada semacam kaidah dalam bahasa Arab. Kalau 2 kata diulang dalam bentuk ma'rifat, kata ma'rifat, kata yang sudah ditentukan, ditandai dengan alif lam. Al-Usr itu bentuknya ma'rifat, ada alif lamnya. Kalau kata ma'rifat diulang, itu sama dengan 2 kali ulang sama dengan 1, artinya kesulitannya sama 1.
Berbeda dengan kata nakirah. Ya. Kalau bahasa Inggris nakirah itu sebutnya kata yang tidak dikenal atau tidak tentu, ya. Ditandai tidak ada alif lam, seperti yusra. Kalau bentuk nakirah diulang 2 kali, nilainya 2. Sehingga al-musar yang diulang 2 kali, nilainya 1. Artinya kesulitannya sama, itu 1. Tapi kemudahannya Allah berikan berapa? 2. Jadi setiap, kalau kita dari rumus ini kita terjemahkan 2 ayat ini, dua pengulangan ini nama akan mendapatkan 2 kemudahan. Jadi ini kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Setidaknya banyak menafsirkan kesulitan di dunia akan dibayar 2 kemudahan, kemudahan di dunia dan kemudahan nanti di akhirat. Jadi dari 10 ayat yang ke-56 ini wajar ketika nanti kita mendapatkan kelapangan dada, keringanan, rasa ringan dalam mikul beban hidup, ya. Kemudian ketinggian nama, ya, sebutan dengan kemuliaan, karena meyakini bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan kita juga menerapkannya sehingga ayat ini mendatangkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam menjalani hidup dan kehidupan, khususnya menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini ada yang boleh tanyakan, saya persilakan. Ada yang mau tanya, Pak? Ya, kalau tidak ada, saya sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman wasi'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nahina warzuqna tilawatahu wa anta anil ghafurur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ya sayyidina wa ulama'ina wa imamina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.